Halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Berbagai macam informasi terkait dengan Jawa Timur akan kami sajikan dalam Jatim News Today, edisi Kamis 9 Desember 2021. Jatim News Today disiarkan di beberapa LPPL di Jawa Timur. Ya, di antaranya Suara Madiun dan beberapa LPPL lainnya. Baik sahabat, inilah Jatim News Today selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama datang dari Diding Yunarto Suara Sidoarjo, yaitu hujan deras akibatkan luncuran lahar dingin Semeru merendam satu mobil relawan dan dusun Kamar Kajang setinggi 2 meter. Berikut laporan dari Diding Yunarto Suara Sidoarjo. Di dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Hujan yang turun sejak Selasa malam 7 Desember kemarin membuat debit air di aliran lahar di bawah jembatan Geladak Perak naik. Dan naiknya debit air inilah yang kemudian membawa material dari guguran Sabtu kemarin turun dari lereng Semeru dalam bentuk lahar dingin. Lahar dingin inilah yang kemudian pada hari Rabu 8 Desember kemarin merendam sejumlah pemukiman di sekitar aliran lahar. Dengan ketinggian hampir 2 meter, salah satunya di dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Bahkan satu unit mobil milik relawan terendam cukup dalam. Dan berikut ada Iwan, kontributor dari Jatim News Today, yang melaporkan langsung dari dusun Kamar Kajang. Berada di dusun Kamar Kajang sisi timur. Kalau tadi di leg pertama Bang berada di dusun Kamar Kajang sisi barat, yang saat ini kondisi kerusakannya cukup masif. Jadi 40 rumah warga, informasi dari warga tadi itu 40 rumah ini terkubur material vulkanik akibat sisa awan panas Semeru yang terjadi kemarin. Dan ini bisa dikategorikan banjir bandang karena yang hanyut dari luapan hilir Sungai Curakobo ini adalah batu-batu besar, pasir, lumpur, serta batang-batang kayu. Ini langsung menimbun jalan di depan Bang Iwan ini, juga rumah-rumah di kanan kiri jalan. Dan jalan ini adalah jalan menuju ke arah Malang, jalan ke arah Geladak Perak atau Piket 0. Ini kita sambil jalan turun ke sisi timur, kita tunjukkan betapa masifnya dampak kerusakan yang diakibatkan banjir bandang yang terjadi kemarin sore. Dan untuk air ini masih hangat teman-teman, dan sebagian juga masih panas, mengingat memang yang material yang hanyut terbawa lahar ke sini adalah sisa endapan awan panas erupsi yang terjadi 4 Desember kemarin. Ini endapan lava, endapan lumpur di sini, endapan pasir ini sampai mengubur rumah warga. Artinya kalau di jalan ini untuk ketebalan pasir kurang lebih setengah meter. Sementara yang di rumah warga itu di lokasi ini bisa 1,5 meter lebih, namun yang sisi barat itu lebih dari 2 meter. Dari Lumajang, Didi Yunarto melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo terkait informasi hujan deras akibatkan luncuran lahar dingin Semeru. Selanjutnya sahabat, masih terkait dengan erupsi Semeru, sampai Rabu kemarin 34 korban tewas sudah dievakuasi dan sedang proses identifikasi oleh DVI Polri. Berikut laporan dari kantor berita Antara. Komandan Korem Paladika Jaya Kolonel Infantri Irwan Subekti mengatakan korban jiwa dan material akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus mengalami penambahan. Hingga Selasa 7 Desember, korban jiwa tercatat sebanyak 34 orang. 22 orang dinyatakan hilang berdasarkan laporan dari masyarakat, 22 orang luka berat. Dalam konversi pers secara virtual dari kanal YouTube BNPB Indonesia Selasa 7 Desember,
Kolonel Irwan menyebut sebanyak 5.205 rumah terdampak erupsi dan total pengungsi hingga saat ini sebanyak 4.250 orang yang tersebar di beberapa tempat. Di antaranya sekolah-sekolah, masjid, balai desa, dan rumah penduduk. Untuk pencarian ke depan, kita mengoptimalkan secara manual, yaitu dengan penciuman dan pemelihatan, kemudian dengan menggunakan alat berat, dengan memanfaatkan saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di kampung tersebut untuk menunjukkan apabila ada saudaranya, kawannya yang pada saat itu bertempat tinggal di situ. Kolonel Irwan menambahkan, pencarian esok hari masih berfokus pada desa paling terdampak erupsi Gunung Semeru, yaitu Curah Kobokan, dan dilakukan pada sore hari pukul 16 hingga 17 dengan memperhatikan cuaca di sekitar Gunung Semeru. Mengingat hampir setiap sore kawasan tersebut diguyur hujan dan Gunung Semeru masih menunjukkan tanda-tanda erupsi susulan. Kendala lainnya yaitu tanah di lokasi masih dalam kondisi panas, sehingga menyulitkan alat berat untuk beroperasi melakukan pencarian korban. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, terima kasih Kantor Berita Antara terkait informasi korban tewas di daerah erupsi Semeru. Berikutnya sahabat, informasi lakukan sidak. Wabub Sidoarjo minta semua pihak bersinergi untuk menjaga sungai tetap bersih. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Beginilah Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan sidak di bantaran sungai yang ada di perbatasan wilayah Kecamatan Waru dan Sedati yang ada di Desa Segoro Tambak. Kedatangan orang nomor 2 di Sidoarjo itu untuk memastikan aliran sungai yang mengarah ke laut tidak ada hambatan, karena sebelumnya saat hujan turun di wilayah Kecamatan Waru terjadi genangan air yang bisa menyebabkan banjir. Saat meninjau di Sungai Segoro Tambak, Wabub Sidoarjo melihat banyaknya tanaman eceng gondok di aliran sungai yang menjadi penyebab adanya genangan air di wilayah Kecamatan Waru. Wabub Sidoarjo langsung memerintahkan kepada pihak PU Pengairan untuk segera membersihkan aliran sungai dari tanaman eceng gondok. Dia minta agar PU Pengairan segera memindahkan tanaman eceng gondok dari sungai agar aliran sungai yang mengarah ke laut bisa segera normal kembali. Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh aparatur pemerintah, mulai dari daerah hingga desa, untuk ikut peduli atas kebersihan sungai agar Sidoarjo bisa bebas dari ancaman banjir. Terima kasih karena beberapa hari ini pihak kita ini banyak masuk laporan pada kita, gimana Pak Babu, terkait kendala kali buntung ya, atau kali yang berdekatan Kali Centel, termasuk Tropodo, termasuk daerah-daerah tambak sawah ya. Ini kemarin tuh masuk ke rumah semua. Tadi hujan sebentar saja sudah masuk ke rumah. Nah, kemarin ini sudah viral bahwa sungai ini tidak jadi sungai lagi. Ya, sudah seperti ini. Nah, tadi kita sampaikan bahwa tugas ini bukan tugasnya hanya Bupati dan Wakil Bupati saja. Bahwa tugas ini adalah dari Kepala Desa, Pak Camat, dan semua stakeholder yang ada, termasuk masyarakat, ikut peduli. Sementara itu, menurut Camat Waru, Rudi Setiawan, posisi wilayah Kecamatan Waru kondisinya paling rendah jika dibandingkan wilayah Kabupaten Sidoarjo lainnya. Sehingga seringkali setiap kali turun hujan, wilayahnya tergenang air. Memang perlu kita sampaikan sebelumnya ya, artinya Waru itu kan secara geografis lokasi di paling bawah sendiri kalau menurut aliran sungai. Jadi mungkin dari atas, kalau kecamatan itu mungkin dari Taman, dari Krian, kalau kabupaten mungkin dari yang di atas-atasnya. Jadi mau tidak mau kondisi Waru akhirnya juga mengakibatkan ya kayak gini, ada eceng gondok dan sedimentasi, sehingga harapannya pada saat ini menyambut dengan apa yang sudah dicanangkan Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan sido resiknya. Terus momennya juga pas momen penghujan, sehingga harapannya ini ada sebuah kepedulian bersama. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelumnya juga telah melakukan normalisasi sungai di sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan ketika terjadi hujan tidak ada lagi wilayah yang banjir. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo.
Terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terkait informasi lakukan sidak, Wabub Sidoarjo minta semua pihak bersinergi untuk menjaga sungai tetap bersih. Selanjutnya sahabat, informasi emosi gegara di Blayer jadi motif tersangka pelaku pengeroyokan di Tarik Sidoarjo. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil ungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tarik, Sidoarjo pada Jumat 3 Desember 2021. Kasus pengeroyokan yang sempat direkam dan videonya diunggah ke sosmed oleh salah satu warga menjadi viral. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, Senin siang 6 Desember 2021 menyampaikan, kasus bermula adanya laporan laka lantas dari para tersangka ke Mapolsek Tarik. Dari hasil olah TKP dan pengembangan penyelidikan, ternyata laporan tersebut palsu. Para tersangka yakni MR, RN, DAF, dan F adalah pelaku pengeroyokan terhadap HTP dan FVP. Memblayer kendaraannya, jadi kendaraannya gasnya dibesarkan. Apakah karena memang mereka belum begitu mahir menggunakan kendaraan atau apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu, maka ini hadir Kasar Lantas juga. Jadi kemudian dari petugas lalu lintas dan Polsek mendatangi TKP mengecek apakah benar itu terjadi laka lantas. Ternyata setelah dicek, setelah dicari korbannya ketemu, keterangan dari korban, terus kemudian bukti di lapangan bahwa laka lantas tersebut tidak terjadi. Jadi ini hanya adalah rekayasa dari para pelaku untuk mengelabui daripada masyarakat dan petugas seolah-olah terjadi laka lantas, seperti itu. Kemudian kaitan dengan itu, kita sudah mulai melakukan penahanan sejak hari Sabtu. Sahabat, atas laporan dan keterangan palsu yang disampaikan 4 tersangka mengenai kejadian tersebut ke polisi serta telah melakukan pengeroyokan kepada korban, maka keempatnya ditetapkan menjadi tersangka. Keempat tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi motif tersangka pelaku pengeroyokan di Tarik Sidoarjo. Selanjutnya, sahabat, Pemkot Madiun gelar Hari Disabilitas Internasional. Berikut laporan dari Kiki Desilia, Farid Syaiful, Suara Madiun. Hari Disabilitas yang jatuh setiap tanggal 3 Desember juga turut diperingati di Kota Madiun Rabu 8 Desember 2021. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar perayaan Hari Disabilitas bersama difabel Kota Madiun di Pondok Abi Bahrun, Madinatul Jannah, Jalan Merpati, Kelurahan Nambangan Lor. Perayaan Hari Disabilitas juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Kegiatan ini juga diikuti oleh 118 difabel di Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak para difabel untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, pemerintah Kota Madiun memberikan perhatian penuh terhadap mereka. Tidak hanya kebutuhan pokok, seperti sembako untuk kehidupan sehari-hari, namun juga membantu mendapatkan pekerjaan. Kalau kita melihat disabilitas itu kan banyak kekurangan. Tentunya bagaimana kekurangan itu kita bisa membantu permasalahan-permasalahan ikut menyelesaikan. Kiki Desilia, Farid Saiful, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Farid Syaiful dari Suara Madiun terkait informasi perayaan Hari Disabilitas Internasional. Sebagai penutup, sahabat, ada informasi mulai tahun depan sistem koperasi di Kabupaten Blitar akan berbasis digitalisasi. Berikut laporan dari Risma Erina, Persada Blitar. Ya, baik sahabat, Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu tujuannya adalah mengembangkan koperasi ke arah digitalisasi.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Didik Wahyudi, mengatakan mulai tahun depan akan ada pelaksanaan kegiatan dengan sistem digitalisasi. Artinya mulai memasukkan sistem di koperasi melalui digitalisasi seperti pengaplikasian, penilaian kesehatan, penyusunan laporan keuangan, ataupun membuat suatu aplikasi yang memudahkan gerakan koperasi dalam memberikan laporan ke Dinas Koperasi. Menurutnya, sekarang sudah waktunya menghilangkan sistem manual karena jika tidak berkembang ke arah digitalisasi akan tertinggal dengan badan usaha yang lainnya. Didik menambahkan sistem pengawasan secara ketat ini juga akan ditingkatkan. Tim pengawasan akan terjun langsung menuju lapangan melihat standar kinerja kompetensi nasional Indonesia atau SKNNI, di mana setiap pengelola koperasi harus memiliki SKKNI. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar terkait informasi mulai tahun depan sistem koperasi di Kabupaten Blitar akan berbasis digitalisasi. Baik sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Kamis 9 Desember 2021. Terima kasih kepada LPPL yang sudah serentak menyiarkan Persada Blitar, Mahardika Bondowoso, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.